informasi adalah analisis sifat dan dampak sosial dari teknologi informasi, serta pengembangan dan pembenaran kebijakan yang relevan mengenai penggunaan teknologi informasi secara etis. Sedangkan hukum teknologi informasi adalah peraturan perundang-undangan formal yang mengatur aktivitas di ruang cyber dan penggunaan teknologi informasi. Etika dan hukum teknologi informasi memiliki hubungan karena etika sering menjadi dasar atau acuan pembentukan hukum seperti UU ITE di Indonesia. Yang kedua, isu moral kunci. Yang pertama adalah privacy, yaitu hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua adalah akurasi, yaitu keaslian, kesetiaan, dan ketepatan informasi. Yang ketiga yaitu properti, adalah hak kepemilikan dan hak kekayaan intelektual dalam bentuk digital, misalnya software, musik, atau konten. Yang keempat adalah akses, yaitu siapa yang berhak mengakses informasi dan dengan biaya berapa. Isu-isu utama dalam etika dan hukum teknologi informasi. Yang pertama, keamanan cyber atau cyber security dan kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan cyber adalah pembahasan mengenai jenis-jenis kejahatan di dunia digital seperti hacking, cracking, phishing, ransomware, carding, dan malware. Aspek hukum adalah regulasi yang mengatur sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Etika adalah tanggung jawab profesional teknologi informasi dalam merancang sistem yang aman dan etika seorang ethical hacker. Yang kedua, hak kekayaan intelektual atau HKI digital. Ada hak cipta, yaitu perlindungan terhadap karya digital dan isu pembajakan. Yang kedua, paten, yaitu perlindungan terhadap inovasi teknologi dalam perangkat keras atau proses sistem. Yang ketiga, merek dagang atau trademark adalah penggunaan nama atau logo perusahaan di internet. Yang ketiga, ada privacy data dan perlindungan data pribadi. Ada pengumpulan data etika dan legalitas pengumpulan data pribadi oleh perusahaan. Ada regulasi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia atau GDPR di Eropa. Ada isu, yaitu kebocoran data, hak untuk dilupakan, dan persetujuan penggunaan data. Yang keempat, ada etika penggunaan media sosial dan komunikasi. Ada pencemaran nama baik, yaitu ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax atau disinformasi. Yang kedua, ada cyberbullying dan cyberstalking. Yang ketiga, ada etika digital, yaitu norma sopan santun dan tanggung jawab individu. Yang kelima, yaitu etika kecerdasan atau AI ethics. Yang pertama, ada bias AI atau permasalahan diskriminasi dan ketidakadilan yang disebabkan oleh data pelatihan AI. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu kebutuhan untuk memahami bagaimana keputusan AI dibuat. Yang ketiga, ada dampak sosial, yaitu isu penggantian pekerjaan oleh robot atau AI dan penanggung jawab moral pengembangan AI. Peran hukum dalam perkembangan teknologi. Yang pertama, mengatur dan mengelola teknologi. Yang kedua, melindungi data pribadi dan informasi pribadi. Yang ketiga, memberikan landasan hukum bagi penerapan teknologi. Yang keempat, mengantisipasi perkembangan teknologi baru. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko teknologi. Kerangka hukum di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang telah diubah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Cipta atau terkait software dan konten. Dan yang terakhir, ada contoh kasus atau studi kasus. Yang pertama, kasus penyebaran informasi hoax atau palsu. Yang kedua, kasus kebocoran data, misalnya data pengguna e-commerce. Yang ketiga, kasus pembobolan sistem atau hacking dan tuntutan hukumnya. Yang keempat, kasus penyalahgunaan hak cipta atau software bajakan.